Mau bersama Nabi nggak nanti di akhirat? Sholawat sebelum tidur, sholawat bangun tidur. Pasti ketemu Nabi Sallallahu Alaihi. Kenapa kita pelit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boleh minum, Pak? Saya pernah baca buku tentang Muhammad. Oh, Nur Muhammad, pakai inilah. Buku tentang Nur Muhammad itu yang isi di awalnya saya baca, sahabat Rasulullah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali itu tercipta juga dari percik keringat Nabi Muhammad di saat dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di dalam kajian kuliah yang saya ikut di YouTube itu belum ada saya dapatkan keterangannya, mohon dijelaskan kuliah. Kemudian izinkan kami yang di sini, yang di kampung ini khususnya, kan untuk ngaji bareng kuliah kan agak susah. Ini alhamdulillah kalau hari ini bisa 2 kali kan. Izinkan kami untuk menjadi murid kuliah, walaupun nanti juga melalui YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama belajar kita, Pak. Ya. Saya kan juga dapat ijazah ilmu dari Buya Ali Syarbaini juga. Ya, saya dapat ijazah juga. Jadi saya murid orang Kampar juga saya. Tadi kita ziarah ke Buya Ali Syarbaini Al-Khalidi. Ya, beliau ada Al-Khalidinya di belakang kanan Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah. Ada kajian. Itu kajian di kitab-kitab lama sebenarnya. Jadi ini bukan kajian tinggi-tinggi amat, tapi tinggi. Tinggi amat enggak, tinggi iya. Mau jadi orang yang tinggi enggak ilmunya? Mau dibawa-bawa terus? Saya enggak jawab. Mau agak tinggi dikit? Oke, ya. Allah itu menyebut dirinya Nur. Apa Nur Allah itu? Nur Muhammad. Gitu. Maka dari nur itu Allah ciptakan alam semesta. Maka disebut Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah, kalau saya terjemahan saya, Allah lah sumber cahaya alam semesta. Paham? Ya. Dari nur apa? Itulah yang dikatakan oleh Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Itulah Nur Muhammad sallallahu alaihi. Dikasih nama. Nur Muhammad itu ya Nurullah. Maka sebutan kita Ahad, Allahu Ahad, apalagi Muhammad Rasulullah, biasa kan? Tapi kita juga sering nyebut Muhammad Nurullah, Muhammad Habibullah. Kenapa? Itu ada makna panjang itu. Muhammad Nurullah, itulah Allahu nurus samawati wal ard. Maka tidak ada tercipta alam semesta ini kecuali dari nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan nur itu dikasih nama oleh para ulama. Itu penamaannya ulama. Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kajian Nur Muhammad kajian bid'ah. Penamaannya baru. Kalau ilmu hadis kenapa boleh menyebut nama baru? Ada nggak di masa Nabi istilah sahih, hasan, dhaif? Ada nggak? Gak ada? Yakin? Beneran? Tuh gak yakin juga kan? Emang gak ada. Karena tidak ada ulama ahli hadis berijtihad, berpikir, meras kepalanya supaya keluar nih istilahnya apa nih. Hadis dari Nabi marfu, dari sahabat mauquf, dari tabi'in maqtu. Itu istilah-istilah yang dimunculkan oleh ulama setelah Nabi. Lalu kenapa ulama ahlullah, ulama ahli zikir, ahli ma'rifat gak boleh kasih istilah? Jika Allah menciptakan alam semesta ini dari nurnya, dan nurnya itu bernama Muhammad, Nur Muhammad. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bagian dari nur itu gak? Ya sama. Pancaran itu, percikan itu semua. Alam ini percikan itu semua. Dengan kunnya Allah terjadilah alam semesta.
Allah berkalam nih, kun, jadilah engkau ada. Ada dia jadi. Maka tidak ada di alam ini kecuali dia percikan dari nurullah atau nur Muhammad. Ini semuanya Pak. Kalau ada di alam ini yang tidak tercipta dari nurullah, bukan dari cahayanya Allah, berarti ada pencipta selain Allah. Terus iblis di mana? Iblis bukan cahaya, tapi bayang-bayangnya. Kalau bayang gelap nggak? Gelap. Nah itulah di iblis tuh. Iblis itu bayangannya, makanya digelap. Karena gelap, waktu Allah mengatakan alastu bi rabbikum, ayatnya jelas. Jadi kita nggak keluar-keluar dari ayat. Bukankah aku penciptamu, Rabbmu, Tuhanmu? Apa kata semua ruh? Bala syahidna, kami menyaksikan ya Rabb. Semua ruh, hatta rohnya iblis. Cuma iblis tidak menyaksikan Allah yang disaksikan dirinya sendiri. Itu yang nggak dibahas, itu di tafsirnya ahli ma'rifat. Tafsir bisa jadi salah, bisa jadi benar. Cuma saya cenderung mengatakan itu benar. Ya. Jadi di mana nih nurnya? Ini nur sudah ada dari nur Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dalil lainnya? Dalil yang sudah sering saya bacakan. Kuntu nabiyyan, aku sudah diangkat jadi nabi. Wa Adam munjadilum baina ma'in wa tin. Adam masih tanah. Adam masih belum ada, aku sudah jadi nabi. Hadis Imam Hakim, hadisnya disahihkan oleh beliau. Cuma didhaifkan oleh orang yang tidak bermakrifat. Ya. Mereka enggak suka hadis-hadis begini. Senangnya hadis-hadis yang lain. Padahal ini hadis juga. Dicari-carilah kesalahan hadis ini. Ya, aku sudah jadi nabi, Adam belum ada. Itu namanya apa? Ahmad. Disebut apa? Ahmad. Ahmad itulah yang disebut hembusannya Allah, ruhullah. Maka ahlullah, ulama-ulama kita menyebut Ahmad ruhullah. Ahmad itu hembusannya Allah. Hembusan pertamanya Allah itu namanya Ahmad. Kul huwallahu ahad. Bedanya sama Ahmad berapa huruf? Ahad sama Ahmad berapa huruf? Ini kalau enak, kalau ada whiteboard kan enak. Mim. Ahad, Ahmad, bedanya apa? Mim doang Pak. Itu gak boleh saya terusin, cuma sampai di situ aja bolehnya. Ya, itu rahasia udah. Nanti di masanya akan dibuka semua. Ya, ini rahasia-rahasia batinnya Nabi. Ya, yang ini tidak disukai oleh mereka. Kita kalau ngomong begini dianggap dongeng. Padahal ruh Bapak ngerasain asik tuh dari tadi. Bener nggak? Ini ngelincang-ngelincang dari tadi ini. Ini kalau mau dia nangis, teriak-teriak kalau mau ini. Tapi karena kolbunya sudah dikasih zikir kolbu, bisa nahan. Kalau enggak teriak-teriak Pak. Ada saya ketemu orang teriak kalau saya ngaji. Allah gitu. Bukan satu dua, banyak tempat. Girang, kayak orang nonton bola, bolanya mau masuk, teriak dia. Kalamnya mau masuk ke kolbunya, teriak dia. Jadi kita ini itu semua percikan dari sana. Dari nurullah, cahayanya Allah yang disebut nur Muhammad. Adapun hadis tentang nur Muhammad selain yang saya sebutkan tadi memang bermasalah. Tapi kita nggak pakai itu, kita cukup pakai surat An-Nur ayat 35. Ya cukup pakai itu, ngapain pakai dalil-dalil yang aneh-aneh. Cukup. Ya, yang lain. Oh ini ada nih. Bagaimana cara mempertahankan dan menjaga cinta kepada Allah? Bisa nggak mencintai sesuatu tapi nggak kenal? Bisa nggak? Nggak bisa. Ada nggak di antara bapak ini sudah nikah sekian tahun, 20 tahun, masih ingat mantannya? Jujur Pak, jujur. Masih kan? Uada gitu. Banyak, apalagi ibu-ibu kan kolbunya lembut. Teringat sedikit yang mirip sama mantan, nangis ya. Pada senyum-senyum. Kata Majnun, melihat dinding rumah Laila pun sudah membuatku
lepas rinduku. Melihat jalan ke arah rumah Laila pun sudah melepas rinduku. Bener, orang kalau lagi cinta sama seseorang nih, nyari tahu kampungnya di mana, jalannya di mana, kalau perlu tahu gangnya, ngeliat gangnya aja udah seneng. Kita juga ngalamin begitu dulu ya. Sama lah. Masih inget gak sama orang-orang yang dulu kita suka? Suka setelah kenal atau sebelum kenal? Setelah kenal, minimal kenal mukanya walaupun belum kenal namanya. Bener ya? Pertama seneng dulu nih, siapa sih nih? Cari tahu namanya. Disitulah ilmu nama itu penting. Orang jatuh cinta aja cari nama, masa cinta sama Allah gak cari nama? Namanya Allah apa? Allah. Kalau dulu kita jatuh cinta, mau tidur ke sebut-sebut namanya. Namanya apa? Susi, sosis. Mau tidur tuh. Jadi nafas naik turun tuh kayak nyebut nama dia. Tidak jarang bercermin di depan cermin yang kelihatan pertama muka dia, bukan muka kita. Berarti kita bercermin bukan dengan mata ini, tapi dengan mata cinta. Bukan mata batin. Baru mata cinta itu udah gelombang otaknya sudah beda. Jadi gelombang otaknya cuma melihat ada dia. Siapa tadi? Susi. Saya pernah ngalamin begitu, Pak. Pas kita bercermin, yang kelihatan bukan muka saya, lo muka dia yang pertama kelihatan. Lama itu, kita giniin mata baru berubah. Bisa begitu orang lagi jatuh cinta. Dulu zaman-zaman masih jahiliyah. Sampai sekarang mau udah gak jahiliyah sama. Orang namanya cinta, mau jahiliyah gak jahiliyah sama. Oh, yang saya suka bercadar. Pasti antum penasaran dalam cadarnya. Ya gak? Nanti seneng lihat siapa aja yang bercadar, seneng. Begitu emang. Mulai kita menyamakan frekuensi sama dia. Kalau dia senangnya putih, ya pakai baju putih ya dekat dia. Kalau dia senangnya beraki-aki uhti ah. Kalau dia pakai bro-brosis, pakai brosis. Emang begitu. Itu namanya taqarrub, mendekat, PDKT. Paham maksud saya dari tadi? Ini cerita ini bukan basi, Pak, bukan saya ngomong sembarangan, kita lagi menghantarkan. Kalau kita cinta kepada Allah, mau tidur namanya pasti naik turun. Allah. Pasti begitu. Bismillah, dengan namamu ya Allah, izinkan aku tidur. Pasti begitu. Gak ada orang kalau cinta Allah gak begitu. Kalau kita kan cintanya handphone. Handphonenya milik Amerika Cina lagi. Apple, iPhone, Samsung, ini gak? Samsung Korea ya? Oppo, wah katanya anti Cina ya gak? Tidurnya mah barang dari sono. Berarti cinta sama sono? Gak juga kan? Maka bersihkan itu dengan nama Allah. Allah. Siapa yang zikir sebelum tidur, nyebut sehingga dia tertidur dalam nama Allah, bangunnya pun dalam nama Allah. Pasti itu. Kalau antum nih tidur sambil nonton, bangun tidur, loh mana film tadi, ya kan? Tidur nonton YouTube, pegang handphone, bangun tidur nyari handphone nggak? Nanti kita mati itu kan tidur. Karena kebiasaan buka handphone, buka TV, pas mati nyari TV. Mana remote mana? Depannya Munkar Nakir. Digebrak langsung. Nyari handphone, mana handphone saya, udah nggak ada lagi, udah masuk kubur. Jadi orang masuk kubur itu dia nggak sadar sampai ada Munkar Nakir. Jadi orang masuk kubur, mau dia wali, mau dia syekh, mau dia mursyid, mau dia orang awam apalagi, bangun tidur dalam keadaan mati, itu dia ngerasanya, loh kok beda ya? Aneh aja dia ngerasa aneh. Lagi penyesuaian aja, Pak. Kayak kita dulu masa kecil biasa tidur di rumah, sekarang tidur di bawah orang. Pernah nggak ngerasa aneh? Nangis tengah malam? Oh, nangis tengah malam. Saya ngalamin hal yang sama. Berarti sama tuh kita. Antum tidur
pegang handphone, bangun-bangun bukan di rumah kita yang kita tempati itu, tapi rumah yang belum jelas, alam barzakh. Masih mau tidur pakai handphone. Oke, handphone kalau mau tidur ditaruh, kecuali nonton kajian boleh lah ya. Wah, ngaji Marifatullah udah saya dengerin deh, sehingga pas bangunnya pengen ngaji lagi. Emang beneran begitu? Nggak yakin juga. Gimana cara cinta kepada Allah? Orang cinta itu kenal, orang kenal itu pasti menyebut-nyebut namanya, pasti mengingat-ingat sifatnya, diingat-ingat kesukaannya. Maka orang kalau cinta pasti suka ngasih hadiah, benar gak? Tahadu tahabu, saling kasih hadiah lah, kamu akan saling mencintai. Kita kan kurang ngasih hadiah. Allah butuh hadiah kita gak? Allah butuh hadiah kita gak? Enggak. Maka sampaikanlah hadiah kepada kekasihnya. Siapa? Baginda Nabi SAW. Lalu para wali, para guru, para syaikh, jika mereka masih hidup, bahagiakan fisik materi mereka, keperluan mereka. Jika mereka sudah wafat, kirim Fatihah, salawat untuk Nabi, Fatihah untuk selain Nabi. Karena Al-Fatihah itu bagi kita sebenarnya inti salawat. Jadi kenapa kita bersolawat kepada Nabi, terus juga ila hadratin Nabi Al-Fatihah? Karena Al-Fatihah itu intinya solawat. Ada yang nanya kan, Al-Fatihah apa dalilnya? Itulah yang disebut sallu kama ra'aitu, apa? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Salah satu solawat itu bentuknya adalah surah Al-Fatihah. Solawat itu bisa berarti berdoa, meminta rahmat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minta rahmat ya. Itulah inti salawat dalam Fatihah. Udah jam 9 Pak, masih ada 5 menit. Gimana? Ya boleh ya. Pakai mic? Oh, langsung aja Bu. Kalau ada yang mau nanya langsung boleh. Nggak ada? Nah, tafadhal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Judul hotel Arabia karena saya malu. Tidak zakarna lain limada intasyara lagarna. Iya. Apakah ini masalah? Itu normal namanya ya. Antum normal deh, Bashar. Kalau enggak malah saya curiga ya. Antum enggak apa-apa? Alhamdulillah. Udah, ada yang lain? Itu normal Tat ya. Enggak mafi muskilah ya. Ada yang mau tanya lagi? Cukup? Baik Ya. ya. Loh, borong nih. Di dalam kita bersolat itu ya ada apa? Allah Rasulullah alayat Rasulullah di dalam surat dalam Al-Quran ada surat Yasin. Apakah Yasin juga nama Rasulullah dan doa itu juga nama Rasulullah? Ya bagus. Kita biasa sholawat Al-Badr. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Yasin dan Toha. Jadi dulu pernah waktu ada acara MUI di suatu wilayah, ada ulamanya ngomong begini, ini tuh huruf muqatta'ah, hanya Allah yang tahu, gak usah cari tahu. Ini membahas-bahas begini, ini mencari tahu yang gak tahu, ngotot gitu. Saya lihat gelarnya doktor, profesor lagi. Berarti profesor doktor saja itu nggak baca kitab tafsir Ibnu Katsir yang cuma 4 jilid. Gimana kalau gelarnya cuma SAG dan LC? SAG sarjana agama, bukan alam gaib kan? S1, LC juga S1 bachelor kan? Ini doktor aja nggak baca Pak, nggak mau baca dia. Gimana ceritanya nih? Coba baca antum lihat. Ternyata di tafsir Ibnu Katsir disebutkan Yasin, qila ada pendapat, ada riwayat.
annahu min asma'in nabi, annahu ismun nabi, ini nama nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang tua dulu kalau baca Yasin itu dia berhenti bentar sallallahu alaihi wasallam. Benar enggak? Masih ada orang begitu, orang jadul tuh ya. Ternyata ilmu-ilmu jadul itu sahih. Toha juga sama. Tapi itu nama-nama yang Allah taruh di dalam diri Nabi. Ya, Allah taruh di dalam diri Nabi, disembunyikan dalam awal-awal surat. Dan hebatnya satu nama Nabi itu satu ayat. Canggih gak? Satu nama Nabi itu satu ayat. Toha, satu ayat, 2 huruf doang. Yasin. Ajib gak Rasulullah itu? Ternyata Rasulullah jangankan nama Nabi, beliau itu adalah Al-Quran. Khuluquhul Quran. Akhlak beliau itu Quran. Al-Quran itu isinya rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Rahim. Allah mengatakan, aku utus engkau wahai Muhammad rahmatan lil alamin. Maka yang disebut-sebut Allah dalam Bismillahirrahmanirrahim itu Nabi Muhammad juga. Itu. Maka berkirim cintalah ke Nabi Muhammad. Banyak-banyaklah salawat kepadanya. Pelajari, karena kita tidak bisa mengenal Allah langsung. Kenalilah Nabi Muhammad. Maka ma'rifatullah bima'rifati nabiyina Muhammad SAW. Jalan mengenal Allah cuma dengan mengenal Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika engkau cinta Allah, ikuti aku, pelajari aku, masuklah jalur pintuku, pintu Nabi Muhammad SAW. Bukan cuma dengan berpakaian tertentu, berpenampilan tertentu, tapi keruhaniannya, spiritualnya. Kira-kira begitu. Udah jam 9? Cukup? Wah, oke. Netizen. Assalamualaikum ya, bagaimana orang-orang yang meninggal di akhir hayatnya mengucapkan Allah, apakah juga dijamin masuk surga? Pertanyaan kedua, kenapa Nabi SAW bersabda barang siapa di akhir hayatnya mengucapkan 2 kalimat syahadat maka dijamin masuk surga, sedangkan beliau di akhir hayat mengucapkan ummati as-salih. Pinter. Yang nanya nih pinter nih ya. Seperti itu kita masuk. Yang nanya Ustadz bukan? Salah ini. Ustazah kali ya. Kalau ada orang mati baca Allah, itu dalilnya mana? Dalilnya qul huwallah. Berarti benar gak? Matinya husnul khotimah gak? La ilaha illallah itu intinya di mana? Allah. Allah itu intinya di huwallah. Maka di saat ada orang wafat baca Allah, dia sedang membaca inti dari la ilaha illallah. Itu udah sama itu. Ya. Emang masih bisa direncanain mau mati baca la ilaha illallah? Gak bisa Pak. Hobinya apa waktu hidup, matinya dengan itu. Gak bisa dibuat-buat. Kecuali ada tiba-tiba wali datang ke dia nyelamatin dia. Karena talqin kalau bukan orang yang ngerti juga gak bisa. Ya. Dan itu Imam Shibli, muridnya Imam Junaid, mengajarkan itu. Apa kata Imam Shibli? Aku lebih memilih baca Allah sebelum wafat, karena khawatir pas meninggal baca la ilaha gitu. Tapi bagi imam-imam kita belakangan gak masalah. Antum nih wafat baca la ilaha, di qalbu kan sudah illallah. Dalilnya apa? Ayat kursi depannya Allah atau la? Allahu la ilaha illahu. Jadi sebelum baca la ilaha illallah, isbatkan dulu Allah di qalbu. Mantapkan dulu, terima dulu Allah di kolbu, baru baca la ilaha. Nah, ini kebuka juga nih yang kata tahan yang tahun tadi. Tapi baru sedikit yang kita buka. Tekniknya gimana? Datangi mursyid, ambil ilmu darinya, ya. Jangan sembarang cari mursyid, istikharah, walaupun dia hebat belum tentu cocok sama kita. Cari yang cocok sama kita, ya. Cocok itu bukan dengan hawa nafsu, tapi dengan ilmu. Ya, dengan apa? Dengan ilmu. Jadi boleh? Boleh. Ya, yang kedua tadi apa? Tentang
Oh, saya luruskan dulu. Nabi tidak pernah ngomong siapa yang akhir kalamnya syahadat, 2 syahadat, enggak. Nabi cuma mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha. Tidak pakai kalimat 2 kalimat syahadat, bukan begitu kalimatnya. Siapa yang akhir kalamnya la ilaha illallah gitu, bukan 2 kalimat syahadat. Gitu ya, lafaznya begitu. Kita kembalikan ke hadisnya. Pasti masuk surga. Terus yang ketiga, Nabi ngomong begitu, lalu kenapa beliau wafatnya pakai ummati? Ya Rasulnya kan beliau. Karena semua ditanggung oleh beliau, masih perlu gak ngomong la ilaha illallah? Masih perlu gak ngomong Muhammad Rasulullah, Muhammadnya dia sendiri? Gak perlu dia baca Muhammad Rasulullah, dia sendiri. Kenapa dia diutus oleh Allah? Kenapa dia kemudian dijadikan Rasulullah? Karena umat kan, maka dia ketika selesai dia mengatakan ummati as-salah ya. Nanti baru bangun, yang dicari umatnya. Nabi gak ngurus diri sendiri. Kita yang egois, kita nyari diri sendiri, nyari makan diri sendiri. Kita bangun tidur pernah kan doain guru, doain sholawat ke Nabi. Ini antum nih mau bersama Nabi nggak nanti di akhirat? Sholawat sebelum tidur, sholawat bangun tidur. Pasti ketemu Nabi Sallallahu Alaihi. Kenapa kita pelit? Disebut namanya aja kok sholawat kok. Sebelum tidur, Allahumma sholli ala sayyidina. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Allahumma sholli wa sallim barik ala sayyidina. Alhamdulillah masih dijadikan umat Muhammad, masih dikasih kesempatan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ingat kita, enggak ingat dirinya lagi. Kita egois, kita ingat diri kita sendiri. Bahkan beberapa orang ingat cuma torikotnya doang, mazhabnya doang, manhajnya doang. Jangan, ingat itu Nabi, umat Muhammad SAW. Bukan hanya orang torikot kita, bukan hanya orang mazhab kita, bukan hanya orang manhaj kita. Semuanya kita doain. Nabi ngomongnya ummati apa? Naqsyabandi gitu gak? Salafi, JT. Begitu gak? NU, Muhammad. Enggak, Nabi gak ngomong begitu. Nabi ngomongnya ummati, semua umatku masuk. Coba mulai diganti perspektif kita, mulai mencintai semua. Maka saya kalau mengkritisi Salafi juga bukan benci mereka. Itu karena mereka benci kita, lalu menyalah-nyalahkan kita. Masa kita nggak ada hak jawab ya nggak? Ya kita jawab dong ketika dianggap sesat. Asy'ariyah sesat ya kita jawab. Sufi itu Syiah, kita bilang bukan, Sufi bukan Syiah. Syiah sendiri. Ini contoh-contoh aja ya. Mau bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga, ya minimal mampir-mampir ketemu Nabi lah. Kan ketemu Nabi itu antum kira mudah? Gak mudah kalau di surga. Udah kerajaan langit itu. Kalau di bumi masih mudah. Mumpung sekarang bisa sholawat ke Nabi. Apa kata Nabi? Kamu sholawat sekali, aku langsung jawab. Enak gak? Enak. Ada orang masuk neraka, dia dengan satu sholawat dia selamat. Jadi dia pernah sekali seumur hidupnya sholawat, Allah keluarin. Apalagi sholawatnya berkali-kali dengan rasa rindu. Maka sholawatlah dengan cinta, bukan dengan angka. Sholawatlah dengan rindu, bukan asal ikut-ikutan ya. Udah, saya ngeliatnya Bang Adam. Saya rasa cukup Bapak Saudara bukan Allah. Semoga pertemuan ini bukti kita cinta kepada Allah, bukti kita cinta kepada Rasulullah. Mari kita salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salam rindu kami, salam cinta kami kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, sampaikan salam maaf kami kurang mencintai beliau, kurang mengenali beliau. Ya Allah, sampaikan salam cinta kami. Kami ini umat yang kurang ajar ya Allah, umat yang tidak tahu diri ya Allah. Beliau wafat pun baca nama kami, tapi kami ketika tidur lupa dengan namanya. Sebut namanya kami pun lupa bersolawat kepadanya. Allahumma salli ala Habibika Sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan ya Allah salam rindu kami, salam cinta kami
salam rahmatmu, salam kasih sayangmu kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wafatkan kami ya Allah, yang hadir ini khususnya ya Allah, yang berhusnuzon kepada umat Islam ya Allah, dalam mencintai Engkau ya Allah, mencintai Nabi Engkau ya Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.